Kawan belajar, pernahkah kamu melihat perjalanan kereta api? Kereta api dan lintasannya kita umpamakan seperti peredaran darah yang terdapat pada manusia. Mengapa demikian? Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Kereta api yang mengangkut penumpang sama halnya seperti darah yang sedang membawa hasil metabolisme, garam mineral, dan gas yang terlarut lainnya. Rel kereta api kita umpamakan seperti pembuluh darah untuk lintasan peredaran darah. Sedangkan stasiun tempat berhentinya kereta api kita umpamakan seperti jantung, yaitu sebagai tempat pemberhentian sementara darah sebelum diedarkan ke sistem tubuh lainnya. Halo kawan belajar, jumpa lagi bersama Kak Antum. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem peredaran darah. Nah, setelah mempelajari video ini, kamu diharapkan dapat mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia. Kawan belajar, kita sudah mengetahui bahwa sistem peredaran darah terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Pertama, kalian harus mengetahui bahwa jantung manusia memiliki 4 ruang seperti animasi berikut. Kemudian, saya akan memberi nomor di setiap ruang jantung. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jantung terbagi menjadi ruang atas dan ruang bawah. Ruang atas jantung adalah nomor 1 dan nomor 2 yang kita sebut dengan serambi. Sedangkan ruang bawah jantung adalah nomor 3 dan nomor 4. Kita sebut dengan bilik. Untuk mengetahui jantung sebelah kanan dan kiri, kita harus menjajarkan animasi dengan tubuh kita, bukan berhadapan dengan animasi. Artinya, nomor 1 adalah serambi kanan, nomor 2 adalah serambi kiri, nomor 3 adalah bilik kanan, dan nomor 4 adalah bilik kiri. Manusia memiliki peredaran darah ganda. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Lalu, bagian jantung manakah yang mengawali dan mengakhiri peredaran darah besar? Dan bagian jantung manakah yang mengawali dan mengakhiri peredaran darah kecil? Ingat, peredaran darah besar diawali dengan jantung ke seluruh tubuh dan masuk lagi kembali ke jantung. Artinya, bagian jantung mana yang sebelum masuk ke seluruh tubuh? Yaitu bilik kiri. Lalu, bagian jantung mana setelah ke seluruh tubuh? Yaitu serambi kanan. Dengan demikian, peredaran darah besar dimulai dengan bilik kiri, seluruh tubuh, dan ke serambi kanan. Untuk peredaran darah kecil, bagian jantung manakah sebelum memasuki paru-paru? Yaitu bilik kanan. Dan bagian jantung setelah paru-paru yaitu serambi kiri. Artinya, peredaran darah kecil dimulai dengan bilik kanan ke paru-paru dan yang terakhir adalah serambi kiri. Sebelum kita memberi nama pada pembuluh darah, mari kita beri keterangan masing-masing pembuluh darah dengan huruf A, B, C, dan D. Artinya, ada 4 bagian pembuluh darah yang berperan. Mari kita lihat pembuluh darah A. Pembuluh darah A yang memasuki jantung kita sebut dengan pembuluh darah pena. Pembuluh darah B adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Kita sebut dengan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah C adalah pembuluh yang membawa darah memasuki jantung
disebut dengan pembuluh darah vena. Pembuluh darah D adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Kita sebut dengan arteri. Pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan paru-paru ditambahkan istilah pulmonalis. Dari keempat pembuluh darah, yang manakah yang langsung berhubungan dengan paru-paru? Ya, pembuluh darah A dan pembuluh darah D. Lalu, di manakah letak bagian darah yang banyak mengandung oksigen dan karbon dioksida? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dilakukan pada paru-paru, tepatnya di alveolus. Artinya, darah yang masuk ke dalam paru-paru banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan darah yang keluar dari paru-paru banyak mengandung oksigen. Dengan demikian, pembuluh darah yang membawa darah dengan kandungan oksigen yang tinggi yaitu area sebelah kiri, yang ditandai pada warna merah pada pembuluh darah A dan pembuluh darah B. Sedangkan darah yang sehabis digunakan untuk proses oksidasi di seluruh tubuh akan banyak mengandung karbon dioksida, yaitu area sebelah kanan, yang ditandai dengan warna biru pada pembuluh darah C dan pembuluh darah D. Nah, demikian tadi proses peredaran darah pada manusia, yang mana peredaran darah manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung, yang masing-masing komponen memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Belajar yang giat dan tetap semangat. Akses terus portal Kawan Belajar. Sampai jumpa, bye!